Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Barik Nashwan. I'm student in English Education Universitas Jambi. Kenalkan, nama saya Barik Nashwan. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video menjelaskan tentang pengenalan tentang adverb pada eh, TOEFL test yang biasanya dijumpai oleh mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke S2 ataupun hal lain. Oke, pertama saya akan eh, share screen terlebih dahulu terkait tentang materi pada hari ini. Oke, materi pada hari ini is about TOEFL Grammar Series Understanding Adverbs. Jadi pada kesempatan kali ini eh, materi yang berfokusnya pada TOEFL Grammar yaitu tentang em, memahami adverb itu sendiri. Oke, as I mentioned before, today we're going to learn about adverbs, the words that make your sentence more meaningful and help your TOEFL grammar and structure. Oke, learning objektif ataupun um, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang uh, nomor satu, identify types of adverbs atau mengidentifikasi tipe-tipe bentuk-bentuk dari adverbs. Yang kedua, understand their function, um, memahami fungsi dari macam-macam adverbs yang nanti akan dijelaskan. Yang ketiga yaitu adalah use adverb correctly in TOEFL grammar and writing. Menggunakan adverb ini sendiri dengan benar in TOEFL grammar and writing. Karena pada sejatinya fungsi dari adverb kata keterangan ini yaitu untuk pada TOEFL grammar dan juga writing. Writingnya bisa apa saja, bisa bisa dalam writing in formal konteks seperti skripsi ataupun penelitian, LKTI dan segala segala macam yang berhubungan tentang formal situation. Oke, next is why adverbs matter in TOEFL. The first one is appear frequently in structure and written expression. Second one is improve clarity in writing and speaking. Third one is common TOEFL error, confusing adjective and adverbs. Jadi mengapa kata-kata ini ada di TOEFL atau hadir di TOEFL sebagai biasanya itu di soal TOEFL error ataupun grammar error. Biasanya contoh soalnya itu kita mengoreksi bagian mana sih yang salah dalam grammar dari suatu soal. Okay. For example, the correct one is she sings beautifully, and the the yang salahnya adalah she sings beautiful. Kenapa seperti itu? Karena um, we should uh, choose she sings beautifully is because beautifully is an adverb uh, describing how she sings. Jadi beautifully di sini, cantik di sini
dengan cantik di sini itu menjelaskan cara dia menyanyi. Jadi dia menyanyi dengan cantik. Dia menyanyi dengan cantik. Jadi kalau yang atas itu she sings beautiful, dia menyanyi cantik. Itu berarti belum menjadi adverb karena dia belum menjelaskan sings-nya yang bagaimana gitu. Oke, next. What is an adverb? Jadi pengenalan pada pertemuan pertama ini yaitu apa sih adverb itu? Apa sih kata keterangan itu? Jadi adverb itu a word that describes a verb, adjective, or another adverb itself, and then usually ends with ly, huruf ly, quickly, slowly, beautifully. Not always, very often, soon, now. Jadi eh, adverb di sini itu adalah kalimat yang menjelaskan kata kerja pada sifat ataupun kata keterangan itu sendiri. Biasanya eh, di akhir dari huruf, di akhir dari eh, kalimat, di akhir dari kata adverb ini diakhiri dengan ly, huruf ly seperti quickly, slowly, beautifully. Lalu tidak selalu tentang very often, soon, now karena itu sangat basic. Ada biasanya kita jumpai. For example, she runs quickly. Jadi quickly di sini dengan cepat di sini itu menjelaskan cara dia berlari. Jadi dia berlari dengan cepat. Jadi quickly menjelaskan verbnya itu yang di run di sini. Jadi quickly menjelaskan verb dia berlari dengan cepat. Jadi menjelaskan bagaimana dia berlari. Next is types of adverbs, manner, how, quickly, carefully. Um, itu menjelaskan tell how something happens. Jadi menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Contohnya tadi she speaks clearly. Mungkin kalau dari she speaks clearly itu menjelaskan bagaimana dengan jelas dia uh, berbicara. She speaks clearly. Next is frequency, how often, always, sometimes. Ini di adverbs frequency itu menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi juga. Kalau ini lebih ke frekuensi seperti I always go to bed at 6 p.m. Jadi I always go to bed at 6 p.m. Jadi saya selalu tidur pada jam 9 malam. Or he usually studies at night. Jadi dia biasanya belajar pada malam hari. The next one is time or when, today, soon. Jadi ini menjelaskan eh, kapan sesuatu itu terjadi. Jadi, jadi kapannya itu bisa hari ini, bisa nanti. For example, in word is yesterday, today, soon. For example, for sentence is I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Ini aku akan nelpon kamu besok. Itu berarti time-nya itu besok. Tomorrow. I will call you tomorrow. Next one is adverb of place, where dia menjelaskan di mana
sesuatu itu terjadi. Jadi contohnya in word is here, there, outside, everywhere. Ini itu untuk contoh katanya, dan contoh kalimatnya is she is waiting outside. She is waiting outside. Jadi dia menunggu di luar. Jadi outside-nya itu yang dinamakan adverb-nya, yang menjelaskan di mana sih si dia ini menunggu. She is waiting outside. Next is adverb of degree. Jadi menjelaskan tentang to what extent, very and quiet, or to. Contoh kalimatnya langsung adalah it's quite difficult. Ini sedikit sedikit cukup sulit. Jadi bisa dikatakan it's quite difficult. Itu berarti dari kata quietnya itulah yang menjelaskan adverbnya of degree. Oke, ini penjelasan singkat tentang adverb of manner. Dan ini masih pertemuan pertama. Describe of something happen. Example, to speak clearly, you run fast, and you walk carefully. Mungkin dari yang yang bisa dilihat di sini yaitu adverbnya itu clearly, fast, carefully yang ada ly-nya. Next is adverb frequency. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. Contohnya, always, he always study at night, they never eat breakfast. Berarti yang never sama always nya. Jadi, next is adverb of time. Jadi, eh, contoh katanya itu yesterday, tomorrow, today, now, later, soon. I met her yesterday. Berarti yesterday-nya ini yang menjelaskan kapan aku bertemu dia. Jadi, he will start soon. Soon-nya inilah yang menjelaskan kapan sih we, subjek di sini akan memulai. Adverb place, here, there, outside, everywhere. Jadi, menjelaskan di mana sih sesuatu terjadi. She is waiting outside. Jadi, outside ini menjelaskan dia lagi menunggu. Next, it's very to quiet a mouse. It's about adverb of degree. It's quite difficult, but quietnya yang menjelaskan seberapa sulit apa yang dihadapi. Next is very tall, berarti very-nya ini yang menjelaskan kalau dia ini sangat tinggi. Oke, word position rules of adverb itself before adjective atau adverb very fast content. Jadi sebelum kata sifat ataupun kata keterangan itu sendiri very fast contohnya. Jadi very-nya inilah menjadi position of adverb. Next is after the main adverb. Adverb after the main verb, she runs quickly. Di quickly ini yang menjelaskan tentang bagaimana dia berlari. The next is between auxiliary and verb. He has always studied English. Nah, di tengah-tengah. Jadi always-nya menjadi penjelas dari dia belajar bahasa Inggris, study English, and dia sebagai key. Oke, ada tips untuk TOEFL, yaitu kita harus melihat eh, setelah biasanya adverb ini hadir setelah adanya verb. Nah, dia menjelaskan bagaimana sih kita kerja ini bekerja. Oke, ini adalah mini practice. Hmm,
Untuk identify mungkin dari teman-teman bisa dulu di jeda videonya terus dijawab di kolom komentar. Jadi identify yang mana sih yang find the error dari tiga soal ini. Ini bisa dijeda dulu dan jawab di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup. Next, ini mini practice correction. Jadi correct the sentence. Jadi ini adalah tiga soal yang salah. Mohon di post videonya dijawab yang benar di kolom komentar. Oke, oke, kita sudah berada di akhir materi. Yang pertama ini adalah merupakan video pertama atau pengenalan tentang adverb itu sendiri. Jadi kita sudah menjelaskan tentang adverb, how describe its how, when, where, how often, and what extent. Next is modify adverbs, adjective, and adverbs. Be careful with adjective and adverb itself karena um, itu bisa menjebak. Hati-hati, commonly tested in TOEFL grammar. Jadi dari pembelajaran TOEFL ini, pembelajaran adverb ini dia biasa hadir di soal-soal adverb, di soal-soal TOEFL. Oke. Saya rasa itu cukup dulu untuk video pertama kita. Nanti untuk video kedua kita akan menjelaskan lebih dalam lagi penjelasan tentang penggunaan adverb of time dan adverb yang lain-lainnya. Itu lebih rinci ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.